karena saya Fatimah dari Universitas Kita Bangsa. Tujuan saya di sini mewawancarai tentang profesi yang Bapak jalankan. Sebelum memulai wawancara, boleh Bapak perkenalkan dan sebutkan profesi yang sedang dijalani. Sebagai kepala sekolah SD dari 05 Mulai ya Pak. Yang pertama, ketika ada guru yang kinerjanya menurun atau kehilangan semangat, bagaimana cara Bapak mendekatinya tanpa membuatnya merasa dihakimi? secara individu ya, secara pribadi mungkin dengan kata agar tidak tertekan psikisnya di depan orang banyak. Kalau kita di depan orang banyak kan tertekan, dijelekan di depan orang. Jadi dengan kata secara individu. Lanjut ya Pak. Apa cara Bapak membangun budaya kerja yang positif dan harmonis di lingkungan sekolah, terutama jika ada konflik antar staf? Kita dengan musyawarah cari dulu akar masalahnya apa, kemudian cari solusinya yang terbaik. Konflik satu sama lain. Kita intinya harus banyak ngobrol, apa kesulitannya, apa kendalanya, apa yang dibutuhkan supaya nyaman kerja di sini. Yang selanjutnya, apa langkah konkret yang Bapak ambil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dari sisi guru maupun siswa? Satu yang untuk peningkatan potensi guru ya, saya sudah merencanakan kegiatan infos training terutama guru kelas ya. Insya Allah sebelum tahun ajaran baru saya sudah benar kepala di sini akan memfasilitasi guru untuk IHT bersama di kampus, yaitu dengan bertempat sudah diprogramkan, kami tinggal pelaksanaan tanggal 8-9 Juni. Lanjut ya Pak. Dalam era kurikulum merdeka, apa strategi Bapak agar guru-guru benar-benar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Ini harus mempelajari dulu. Pertama yang harus diambil langkah itu mempelajari karakteristik anak dulu. Mana kita cari dulu perbedaan dari siswa. Perbedaan siswa artinya diferensiasinya di mana gitu. Terus kemudian dibuat penggolongan, misalkan anak yang mampu perubahan, anak yang mampu perkalian, anak yang mampu pembagian, dan anak yang mampu pembagian bisa misalnya di matematika. Dan itu harus terus anak yang supaya meningkat, harus ada di situ aja kelemahannya di mana. Sebenarnya peningkatan sesuai dengan kemampuan mereka, jangan sampai nanti anak yang kemampuannya lebih kasih materi yang memang dia udah mampu gitu. Jadi harus ada peningkatan gitu. Juga dengan gurunya juga harus metode pengajarannya pun harus berbeda. Soal karakter anak kan ada yang metode visualisasi, ada yang metode pendengarnya baik gitu ya, ada auditorial gitu ya, kemudian ada kinestetik. Nah, itu yang harus dibedakan cara ngajar metodenya. Yang terakhir, bagaimana Bapak menyusun dan mengkomunikasikan SOP agar seluruh warga sekolah bukan hanya guru tapi juga siswa-siswi memahami? Sudah kemarin juga di awal pembelajaran dikumpulkan guru, kemudian buat slide tentang SOP ya, standar operasional prosedur di sekolah ini ya. Pertama kita kan sudah buat KOSP, itu disosialisasikan ke guru-guru bagaimana visi kita sekolah ini, visinya harus bagaimana, tindakan guru-guru agar visi tersebut tercapai. Jadi guru harus tahu visi misi sekolah itu harus bagaimana, misinya harus bagaimana, yang harus ditindaklanjuti bagaimana. Nah, kemudian dilihat di rapor pendidikan dari tahun ke tahun, mana yang turun, mana yang naik, mana kelemahan kita. Nah, itu yang kelemahan harus ditingkatkan, kemudian yang sudah sempurna harus
lebih baik. Mungkin hanya itu saja wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih ya. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatriana Fitri dari Universitas Pelita Bangsa. Tujuan saya mendatangi Ibu untuk mewawancarai tentang profesi yang sedang Ibu jalankan. Sebelum memulai wawancara, boleh Ibu perkenalkan nama dan profesi Ibu. Oke, saya perkenalkan, nama saya Ibu Siti Aminah. Profesi saya sekarang sebagai guru kelas 6. Mulai aja ya Bu. Oke, silakan. Yang pertama, apa hal pertama yang Ibu lakukan saat memasuki kelas untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman? Saat memasuki kelas, yang pertama kali saya masuk itu ya memberi salam, lalu doa dan menanyakan kabar kepada anak-anak. Tak lupa juga sebelum pembelajaran kita memulai ice breaking agar anak-anak dapat semangat untuk memulai pembelajaran. Lanjut ya Bu. Oke. Bagaimana Ibu menyikapi siswa yang sering mengganggu proses belajar tanpa menjatuhkan harga diri mereka? Dalam menyikapi siswa ini yang sering mengganggu temannya atau misalkan berisik di dalam kelas, ya, mungkin tidak akan ditegur secara pribadi. Mungkin akan diberi peringatan untuk seluruh siswa agar tetap fokus dalam pembelajaran. Sudah? Lanjut ya Bu. Oke. Dan apa yang Ibu lakukan saat satu kelas kelihatan sangat tidak antusias dalam belajar? Apakah Ibu mengganti atau mengubah cara belajar saat itu juga? Jika di dalam kelas terlihat tidak semangat atau kurang antusias dalam belajar, mungkin yang saya lakukan adalah melakukan speaking dulu untuk membangkitkan rasa semangat mereka, rasa jenuh mereka menjadi rasa semangat. Lalu bisa dengan mengubah cara atau metode dalam pembelajaran di kelas. Jadi siswa yang tadinya tidak bersemangat, insya Allah akan tergugah dan bersemangat lagi. Oke, Lanjut Bu. silakan. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar menjadi guru di era sekarang? Dan bagaimana Ibu tetap menjaga semangat dalam mengajar? Tantangan terbesar di era sekarang itu sebenarnya dalam faktor teknologi, seperti adanya HP, ya. Jadi HP adalah menurunkan rasa semangat anak untuk belajar. Jadi kemungkinan kita bisa berkoordinasi dengan orang tua agar membatasi memain gadget tersebut untuk tetap fokus belajar di sekolah, ataupun bisa kita agar anak semangat belajar itu menggunakan metode yang tepat untuk anak-anak didik kita. Selanjutnya, metode pembelajaran apa yang paling sering digunakan di kelas dan alasan Ibu mengapa memilih metode tersebut? Metode yang saya sering lakukan di kelas, metode yang memang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik peserta didik ataupun siswa-siswi yang ada di dalam kelas, ya. Ya, seperti metode yang saya lakukan itu bisa metode teman sejawat, ada metode yang sering kita lakukan yaitu metode ceramah, ataupun bisa dibantu dengan metode yang berbasis proyek, atau kita bisa dibantu dengan IT atau ilmu teknologi untuk membantu pembelajaran lebih menyenangkan. Karena metode ini kita harus menyesuaikan. Kalau memang misalkan metode ini tidak cocok, kita ganti metode yang lebih menarik lagi dan memungkinkan anak untuk lebih semangat lagi. Lanjut, apakah Ibu menggunakan teknologi dalam mengajar dan boleh Ibu ceritakan contoh penggunaannya dalam kegiatan pembelajaran? Ya, saya terkadang memakai metode atau menggunakan teknologi seperti laptop, proyektor untuk membantu pembelajaran lebih menyenangkan. Karena kalau misalkan menggunakan proyektor ataupun laptop, mereka belajarnya lebih menarik dan lebih bersemangat karena pembelajarannya beda dari sebelumnya.
pernahkah Ibu membuat media pembelajaran sendiri dengan karya Ibu? Boleh ceritakan contohnya? Karya pernah saya pernah menggunakan karya saya sendiri. Contohnya saya membuat peta lalu diikuti oleh siswa-siswi. Contohnya seperti ini. Jadi nanti kita membuat karya lalu diikuti oleh peserta didik seperti itu ya. Contohnya bukan hanya peta, tapi bisa yang lain. Contohnya hiasan kelas. Kita mempraktekkan hiasan-hiasan yang bisa kita buat di dalam kelas dan masih banyak lagi. Ya. Mungkin pertanyaan dari saya cukup sedikitnya segitu. Terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa ini. Maaf juga karena telah mengganggu waktu Ibu saat mengajar. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak Ibu. Oh ya.